Selamat pagi Bu Budi. Selamat pagi Pak. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan pada Bu Budi yang menyempatkan di sela waktu yang sangat sibuk sekali sebagai guru kelas 6 untuk bisa menyempatkan meluangkan waktu untuk saya ajak diskusi atau sharing mengenai kasus-kasus yang memang terjadi di manapun kita masuk di sekolah kita ya Bu ya, karena namanya kasus itu pasti selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba Bu Budi, saya ingin tanya ke penjenengan, misalnya nih menjumpai atau mendapati sebuah kasus seperti ini. Ada seorang guru, kemudian guru tersebut ketika baru asik mengajar dengan murid-muridnya, karena profil guru itu sendiri sebenarnya murid yang guru yang sangat disayangi, yang sangat dekat dengan murid-muridnya, karena memang dia selain pintar, kemudian dia juga ramah, kemudian juga punya prestasi yang sangat banyak sekali di sekolahnya tersebut. Jadi ketika pembelajaran berlangsung sangat interaktif di kelas seperti hari-hari yang sebelumnya, ada sebuah insiden. Jadi ada salah satu orang tua murid yang ke sekolah, yang datang ke sekolah, kemudian wali murid tadi dengan membawa senjata tajam di tangannya begitu masuk ke sekolah, kemudian dengan berteriak-teriak dari luar. Orang tua tadi namanya Pak Anwar itu meminta atau anaknya itu untuk pulang dengan dia, jadi diajak untuk pulang, padahal anaknya tadi baru mengikuti pembelajaran. Kemudian dengan suara yang keras teriak-teriak sambil mengacung-acungkan senjata tajamnya tadi, dia meminta anaknya untuk diajak pulang. Dan sebenarnya memang alasan dia untuk mengajak pulang juga untuk faktor ekonomi. Jadi di sini dia ingin anak itu membantu bapaknya untuk panen tambak yang ada di yang dia miliki. Ada dilema. Coba menurut Bu Budi untuk melihat kasus tadi, kemudian Bu Budi juga melihat itu memang juga suatu dilema. Kira-kira Bu Budi mengambil keputusan atau akan bersikap seperti apa untuk kasus tadi, Bu Budi? Ya, itu datangnya dengan kemarahan ya Pak. Iya, dia dengan kemarahan. Orang kalau sedang marah kan tidak bisa juga kita ajak bicara. Jadi yang pertama kali ya mungkin kita harus meredakan dulu marahnya. Kalau kita tidak bisa ya mungkin bisa cari bantuan, karena kondisinya lumayan darurat, sampai membawa parang itu kan juga lumayan darurat. Kalau misalnya tidak bisa sendiri, bisa minta bantuan rekan satu sekolah atau yang lain. Pada intinya yang pertama redakan dulu amarahnya. Setelah itu kita ajak bicara. Jadi kalau kita juga harus memahami kondisi dari Pak Anwar ya, dari Pak Anwar tadi. Jadi ini mungkin himpitan ekonomi juga, tuntutan ekonomi juga, sehingga menghendaki anaknya itu bekerja. Pada intinya kan seperti itu, bekerja yang langsung menghasilkan uang. Kalau sekolah kan mungkin masih menurut orang yang saat itu harus menghasilkan uang, akhirnya membuang waktu, sehingga anakku harus pulang saja membantu saya supaya hasilnya akan lebih cepat menjadi uang. Seperti itu. Ya itu kita ajak bicara, kita beri penjelasan kalau memang faktornya faktor ekonomi, anak harus pulang membantu orang tua, itu sebenarnya kan hanya solusi sesaat, bukan solusi jangka panjang. Jadi untuk saat itu memang mungkin pekerjaan Pak Anwar itu terbantu oleh anaknya, tapi secara jangka panjang perekonomiannya nggak akan berkembang kalau si anak itu pun tidak boleh bersekolah. Kalaupun nanti anak itu tetap menjadi petani tambak yang berpendidikan, pasti berbeda dengan yang dilakukan oleh Pak Anwar. Yang konvensional, lebih inovasi, mungkin lebih bagaimana, kan tetap dari sudut ekonomi jangka panjangnya
kan tetap menguntungkan kalau anak sekolah dulu. Jadi mungkin ya diberi pengertian, mungkin untuk jam-jam sekolah ya anak biar sekolah dulu. Nanti di luar sekolah anak bisa membantu semampunya. Jadi kan dua-duanya bisa berjalan. Jadi tetap untuk jangka panjangnya anak tetap mempersiapkan diri untuk masa depan. Tapi pekerjaan Pak Anwar juga sedikit terbantu karena hanya tidak full sehari anak bisa membantu. Jadi di luar jam sekolah. Mungkin seperti itu. Oke, misalnya itu bagus sekali, saya kira itu untuk alternatif solusi nih untuk menghadapi masalah tadi. Kemudian yang dilakukan menurut penjenengan yang dilakukan guru tadi melihat anaknya yang memang takut juga sih, karena memang takut dan memang sebenarnya juga menolak untuk diajak pulang ayahnya. Lebih suka sekolah ternyata memang dia sampai menangis begitu. Nah, itu kan suatu artinya sikap yang memang sebenarnya tetap ingin sekolah gitu. Tidak ingin pulang diajak ayahnya tadi. Itu kira-kira gimana Bu untuk si anak tadi, apakah juga perlu ada kasih nasihat atau seperti apa gitu, bagaimana? Iya Pak, karena anak kecil itu kan dia juga tingkat ketakutannya masih tinggi, apalagi dengan orang tua, apalagi sampai membawa parang. Dia juga mungkin malu juga dengan teman-temannya, malu dengan gurunya karena orang tuanya seperti itu. Perlu kita dampingi juga, perlu kita beri nasihat-nasihat, perlu ada pendekatan khusus ke anak tersebut untuk membesarkan hatinya. Kemudian juga kita kasih tahu kalau guru dan teman-temannya semuanya membantu menyelesaikan masalah itu. Jadi anaknya nggak merasa ketakutan. Jadi kita bekali juga, kalau misalnya kita tadi sudah sempat ngobrol dengan orang tuanya, memberi pengertian, semoga nanti ada hasil yang lebih baik dari ini. Nah itu jadi anak pulang itu nggak ketakutan lagi, setidaknya semoga hasil pembicaraan tadi orang tuaku sudah tidak seperti tadi kemarahannya, sudah bisa menerima. Jadi kalau anak nggak kita dampingi juga mungkin dia ketakutan untuk pulang juga, atau singkat mengambil keputusan, ya udah daripada saya dibeginikan saya manut sama orang tua. Itu kan kasihan sekali masa depannya kalau sampai dia mengambil keputusan itu karena takut, hanya karena takut sama orang tua. Jadi bagus, ayahnya yang memang marah-marah ke sekolah tadi itu berarti tadi artinya tadi juga Bu Budi memberikan pendapatnya bahwa memang ekonomi juga hal yang penting ya, faktor ekonomi juga penting. Artinya tadi memang juga itu mungkin sudah pekerjaan sehari-hari, kemudian juga tuntutan kebutuhan sehari juga tinggi, sehingga memang perlu kerja keras untuk bisa mencukupinya. Jadi dari sisi situ berarti kan kita juga sebenarnya ada rasa empati ya, atau rasa peduli kita kepada Pak Anwar tadi, karena memang himpitan ekonomi benar, sehingga anaknya dalam tanda kutip dikomersialkan begitu untuk membantunya untuk bisa menghasilkan uang. Jadi gimana Bu, kalau dari sisi itu tadi memang apakah tidak terus kita benarkan untuk anaknya tadi diajak pulang ayahnya, ataukah memang masih seperti yang Bu Budi berpendapat yang pertama tadi Bu? Ya, karena memang dasar utamanya di sini ekonomi ya Pak, karena tuntutan ekonomi. Tapi kalau hanya berpikir pendek seperti itu, mungkin hanya terselesaikan saat itu juga, dan perekonomian itu nggak akan meningkat di masa-masa yang akan datang, yang dalam masa yang lama, jangka panjangnya. Ya. Jadi ya tetap kita beri pengertian, kita memaklumi. Cuman kalau dasar berpikirnya seperti itu, kasihan anaknya juga, kasihan masa depannya juga akan mentapnya seperti itu lagi gitu loh. Nah kita butuh, yang namanya orang tua kan pasti juga butuh masa depan anaknya lebih baik dan sebagainya. Jadi mungkin cara berpikirnya saja yang perlu kita beri masukan-masukan ke Pak Anwar itu, sehingga biar inilah jangka panjangnya nanti perekonomiannya juga akan meningkat. Jadi tidak sesaat-saat itu saja, tapi akan lebih baik di masa depan.
Mungkin salah satu gambaran untuk Pak Anwar tadi diinformasikan juga bahwa kita sebagai orang tua itu harus memiliki anak kita, keturunan kita harus lebih baik daripada kita saat ini. Jadi kita harus menyiapkan mereka, termasuk dalam lewat pendidikan tadi, supaya anak kita itu besok bisa hidup di zamannya dengan lebih baik, lebih maju, lebih segalanya daripada kita sebagai orang tuanya, termasuk dalam hal ekonominya tadi seperti itu. Oke, terakhir Bu Budi, berarti kalau begitu peduli itu ya, peduli. Karena kalau kita nggak peduli ya sudah, anak diminta pulang ya biar pulang aja, biar membantu orang tuanya, maunya orang tua seperti itu, mungkin seperti itu. Tapi karena kita peduli dengan masa depan anak tersebut, peduli juga dengan keluarga Pak Anwar supaya lebih berkembang, itu mungkin lebih cenderung ke situ. Walaupun ada juga ya, kalau seandainya saya jadi Pak Anwar, saya nggak akan seperti itu. Saya akan serepot apapun kita sebagai orang tua. Jadi saya memposisikan saya nggak seperti itu gitu loh. Pak Anwar juga harus seperti saya. Seperti itu juga. Oh iya, tepat sekali. Ya, berarti memang sesuai dengan yang prinsip berpikir berbasis rasa peduli ini atau care based thinking tadi itu. Ya, setuju saya dengan itu. Cuman sedikit misalnya saya juga berpikirnya agak berbeda dengan Bu Budi di sini, misalnya berpikir berbasis hasil akhir. Di sini artinya memang kalau tadi dari Bu Budi tadi sendiri juga memberikan saran atau memberikan pendapatnya untuk berpikirnya itu juga jangka panjang ya. Jadi tidak hanya berpikirnya sekarang saja, tapi juga jangka panjang. Karena mungkin dengan pendidikan nanti anaknya bisa lebih inovasi, lebih maju, lebih kreatif dalam beternak tambak tadi misalnya, sehingga hasilnya juga lebih bagus. Di situ berarti artinya kan ada orientasi untuk berpikir berbasis hasil akhir nih. Jadi memang endingnya bagaimana, dan itu gambarannya kan nanti dengan anak yang lebih dengan inovasi, dengan pendidikan yang lebih tinggi, anaknya pintar di sekolahnya, itu kan memang akhirnya juga akan dampaknya dapat dirasakan oleh keluarga besar dari Pak Anwar itu sendiri, karena memiliki anak yang memang berprestasi atau yang unggul tadi. Jadi bisa juga itu ya, misalnya kalau memang kita ke sana gitu. Jadi berangkat dari rasa peduli, itu kita juga mengharapkan endingnya nanti biar keluarga Pak Anwar itu nggak seperti ini terus, tidak seperti ini terus, menjadi petani tambak yang karakter dia marah dan sebagainya, kan menunjukkan kalau dia sangat kurang matang, tertekan dalam hal ekonomi gitu ya. Jadi dalam menghadapi masalah mungkin masih. Betul. Jadi mungkin dari segi pendidikannya juga. Dan kalau anak hanya seperti bapaknya lagi akan begitu terus selamanya. Jadi kita juga berpikir ke depannya, endingnya nanti anak itu menjadi lebih baik, lebih berpengalaman, punya modal untuk menjadi manusia, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, berarti bisa tadi tidak hanya satu prinsip mungkin bisa juga dengan prinsip yang lainnya ternyata juga masih bisa cocok gitu. Itu saya kira cukup Bu Budi. Interview wawancara kita untuk pagi hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan nanti ini akan saya izin upload untuk tugas di calon guru penggerak itu nih Bu Budi. Iya Pak. Oke. Bu, terima kasih. Oke, cukup.